Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan mencatat nilai restrukturisasi kredit perbankan hingga Februari 2021 mencapai 987,48 triliun rupiah. Adapun para pelaku UMKM yang telah memanfaatkan insentif tersebut sebanyak 6,15 juta debitur dengan nilai 338 triliun rupiah. Otoritas Jasa Keuangan mencatat nilai restrukturisasi kredit perbankan hingga Februari 2021 sebesar 987,48 triliun rupiah dengan jumlah sebesar 7,94 juta debitur. Sedangkan untuk restrukturisasi di perusahaan pembiayaan sebesar 193,5 triliun rupiah dengan kontrak 5,04 juta. Selain itu, OJK juga akan memperpanjang program restrukturisasi kredit perbankan hingga 31 Maret 2022. Otoritas Jasa Keuangan menegaskan di tengah pandemi COVID-19 yang belum kunjung usai ini, industri perbankan masih dihadapi oleh berbagai tantangan. Adapun tantangan yang dihadapi yakni pemulihan sektor real, permintaan dan daya beli masyarakat, serta perubahan ekosistem dan behavior masyarakat. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan 2 OJK Bambang Wijanarko mengatakan, selama ini stimulus yang sudah dikeluarkan oleh OJK dapat dimaksimalkan para pelaku industri perbankan nasional. Hal tersebut dapat terlihat dari nilai restrukturisasi kredit yang sudah tembus hingga 987,48 triliun rupiah. Poinnya adalah kita melihat perkembangan yang terjadi di hari per hari dari status kondisi COVID ini, bahwa lebih awal sebelum jatuh tempo pun ini sudah diumumkan, itu menjadi hal yang bagus untuk debitur ini juga bisa bisa selamat, bisa terus melakukan aktivitasnya. Kalau mereka itu awalnya bagus, kemudian hanya terkendala karena COVID, dan juga ini mengantisipasi daripada dampak lanjutan. Artinya kalau sudah ada perpanjangan ini kan bagi debiturnya sudah bisa mengatur mengenai kondisinya, termasuk juga di perbankan bisa mengatur bahwa kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan berkaitan dengan pembentukan CKPN dan akhirnya kepermudahan ini bisa diantisipasi. Bambang menambahkan, selama ini terdapat 101 bank yang telah melaksanakan restrukturisasi kredit. Para pelaku sektor UMKM yang menggunakan tercatat mencapai 6,15 juta debitur dengan nilai 388,33 triliun rupiah. Dari Jakarta, Gilang Praditya, IDX Channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan kita masih membahas topik likuiditas perbankan belum kelihatan industri, dan kali ini kita akan berbincang bersama dengan Bapak Joshua Pardede, ekonom Bank Permata. Langsung saja kita sapa yang sudah terhubung melalui via Zoom. Pak Joshua, apa kabar Pak? Kabar baik Mas David. Terima kasih Pak Joshua sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Joshua, ini berdasarkan data OJK pada 17 Februari 2021, di mana likuiditas perbankan ini mengalami peningkatan hampir 2 kali lipat kalau kita bandingkan dengan posisi yang sama di tahun sebelumnya. Dari pandangan Anda, apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi, Pak Joshua? Ya, yang perlu kita ketahui juga bahwa tingginya kondisi likuiditas perbankan itu juga didukung oleh arah kebijakan suku bunga Bank Indonesia dan juga kebijakan pelonggaran kebijakan moneter lainnya. Seperti yang kita tahu bersama bahwa sejak tahun 2020 yang lalu, Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga acuannya sekitar 1,5% sejak awal 2020. Dan selain itu juga Bank Indonesia juga menginjek likuiditas ke industri perbankan, ya, kurang lebih sekitar 700 triliun lebih sejak Januari 2020, dan itu melalui program quantitative easing-nya dan juga penurunan dari giro wajib minimum. Nah, selain dari kondisi likuiditas yang ample tersebut ataupun terjaga tersebut, kita juga melihat bahwa tingginya kondisi likuiditas perbankan tersebut juga dipengaruhi oleh permintaan kredit yang masih relatif rendah. Sementara di sisi lainnya, penempatan dana di dana pihak ketiga ke perbankan ini masih tetap tumbuh, ya. Kalau kita lihat di akhir tahun lalu ini masih tumbuh 11%, per Januari tahun ini masih tetap tinggi di kisaran 10%-an. Sehingga itu yang
menyebabkan khususnya memang yang mendorong tadi tingginya likuiditas itu adalah masih rendahnya permintaan kredit terhadap perbankan akibat aktivitas ekonomi yang juga masih belum pick up secara signifikan ya. Dan kalau kita lihat juga beberapa leading indicator data, misalkan kemarin ada data survei penjualan eceran, lalu misalkan ada juga survei konsumen ya, indeks dan konsumen dari Bank Indonesia, dan juga sebelumnya juga ada data inflasi di awal tahun ini. Kita lihat masih data-data ekonomi kita membaik, tapi masih belum kembali ke level normal sebelum COVID, sehingga itu menyebabkan makanya aktivitas dari sisi produksi ekonominya pun juga ini masih lemah, sehingga itu menyebabkan mengapa permintaan kredit ini masih relatif lemah dan pada akhirnya likuiditas perbankan ini cenderung ample ataupun masih terjaga dengan baik. Baik, menarik kalau kita bahas Pak Joshua terkait dengan permintaan kredit yang masih lemah begitu. Tadi baru saja kami berbincang bersama dengan Asosiasi Tekstil di Indonesia. Mereka mengatakan mereka cukup kesulitan begitu untuk mengakses mendapatkan modal kerja dari perbankan. Karena di satu pihak industri tekstil merupakan salah satu yang terdampak dari pandemi COVID-19. Dan tampaknya dalam hal ini perbankan lebih berhati-hati memberikan modal kerja atau kredit modal kerja kepada sektor yang paling terdampak, Pak Joshua. Bagaimana Anda melihat kondisi ini, kehati-hatian dari perbankan untuk menyalurkan modal kerja mereka kepada sektor yang terdampak, di sisi lain likuiditas terus mengalami peningkatan begitu? Ya, ya kalau kita lihat dari pasar kreditnya sendiri ya, kredit perbankan itu ada permintaan dan juga ada penawaran. Nah, kalau kita lihat memang di sisi penawaran kredit dalam hal ini perbankan memang cenderung juga lebih berhati-hati ya, lebih prudent ya, mempertimbangkan bahwa risiko kreditnya masih relatif tinggi ya, meningkat dibandingkan tahun 2019 ya. Itu terindikasi dari tingkat NPL ini masih di kisaran 3%-an. Nah, selain itu juga kalau kita breakdown lebih dalam lagi, loan at risk ya, kolektibilitas 2 dari portfolio kredit perbankan ini ternyata juga cukup tinggi gitu, sehingga itu menyebabkan mengapa ada prinsip kehati-hatian yang tetap dijalankan oleh perbankan. Nah, tapi saya pikir yang lebih mendominasi tentunya adalah dari sisi permintaan itu sendiri, dan itu bisa kita tunjukkan dari beberapa korporasi ya yang masih bisa survive, yang bisa bertahan di tahun lalu di tengah pandemi, justru malah melunasi kredit perbankan gitu ya, kewajiban kredit perbankannya. Dan yang kita lihat juga selain itu undisbursed loan perbankan ini juga masih tetap tinggi. Artinya memang ya karena permintaan kredit itu sendiri masih lemah. Karena kalau kita lihat mengapa permintaan itu lemah, karena tadi produktivitas dari sektor-sektor ekonomi di Indonesia, termasuk juga salah satunya adalah tekstil, ini juga tidak 100% ya kapasitas produksi yang digunakan. Sehingga makanya karena tidak digunakan 100% kapasitas produksinya, tentu produktivitasnya pun juga tetap masih tidak tinggi gitu, sehingga kebutuhan terhadap kreditnya pun juga masih relatif rendah. Baik, bisa dimaklumi kehati-hatian yang dilakukan oleh perbankan sampai sejauh ini, Pak? Ya, saya pikir juga perbankan sejauh ini juga tadi beberapa risiko yang tetap akan dihadapi. Salah satu tadi adalah risiko kredit ya. Dan selain itu juga kalau kita lihat beberapa sektor ekonomi ini masih terkena dampak cukup signifikan ya, sektor manufaktur, sektor perdagangan, sektor transportasi, sektor akomodasi dan restoran hotel itu juga masih relatif terpuruk, sehingga makanya untuk beberapa sektor memang perbankan masih berhati-hati ya. Nah, tapi kalau kita lihat dengan perkembangan saat ini, di mana pemerintah sebagai dampak positif dari kebijakan program pemulihan ekonomi nasional, serta juga dikombinasikan dengan kebijakan counter cyclical dari OJK, lalu pelonggaran kebijakan dari Bank Indonesia, ini kita melihat bahwa risk appetite ataupun appetite dari perbankan ini sudah mulai membaik sebenarnya, dan itu ditunjukkan juga dengan survei perbankan ya. Survei perbankan dari Bank Indonesia juga menunjukkan bahwa tetap mempertahankan prudentnya, tapi kalau kita lihat
kredit standarnya itu memang agak dilonggarkan. Jadi artinya sebenarnya appetite dari perbankan ini juga udah mulai membaik juga, meskipun tadi tetap berhati-hati ya untuk bisa memitigasi risiko kredit yang bisa berpotensi meningkat ke depannya. Baik, Pak Joshua, industri tekstil tadi sudah kita bahas di segmen sebelumnya, ini sangat-sangat terdampak dari pandemi COVID-19 begitu. Mungkin dalam hal ini perbankan menilainya adalah profil risiko dari pengembalian dana nantinya. Di satu sisi mereka sangat-sangat membutuhkan dari sisi modal kerja, dengan keoptimisan kondisi dari industri tekstil akan membaik begitu. Apa yang harus dilakukan oleh para pelaku industri ini, termasuk tekstil, dalam meyakinkan perbankan, Pak, untuk mereka bisa lebih mudah mengakses modal kerja dari perbankan? Apakah butuh pihak lain atau stakeholder lain untuk lebih meyakinkan, Pak Joshua? Ya, saya pikir ini juga salah satu program kebijakan dalam PEN ya, yaitu adalah penjaminan kredit. Saya pikir penjaminan kredit ini yang saya pikir perlu dioptimalkan. Mengingat kalau kita lihat realisasi penjaminan kredit untuk kredit korporasi ataupun kredit UMKM di tahun lalu itu masih belum optimal. Sehingga itu juga saya pikir ini juga akhirnya menjembatani ya, di mana tadi di sisi debiturnya pelaku usaha ekonominya sendiri masih mengharapkan ada adanya kebutuhan pembiayaan, tapi di sisi lainnya perbankan yang masih agak berhati-hati ini diharapkan bisa lebih appetite-nya lebih membaik ya dengan adanya penjaminan kredit ini. Sehingga saya pikir ini juga dalam PMK 98 ya terkait dengan aturan penjaminan kredit ini, saya pikir memang bisa dioptimalkan ya ataupun diperluas sehingga bisa mencakup sebagian besar sektor ekonomi yang terkena dampak, dan tadi dari sisi size usahanya pun juga bisa mendapatkan penjaminan kredit. Dan kalau saya pikir dengan tadi selain mengoptimalkan juga restrukturisasi kredit, saya pikir penjaminan kredit ini menjadi salah satu alternatif ya bagi bagi perbankan dan juga dari sisi debitur sektor ekonomi untuk bisa penyaluran pembiayaan kepada sektor-sektor ekonomi tersebut ini bisa lebih optimal. Baik, harus ada garansi pemerintah dalam hal ini, Pak Joshua. Ya, mengingat tadi kalau kita lihat risiko kredit ini masih relatif tinggi ya. Perlu tadi saya tekankan juga adalah loan at risk ya. Ini kalau saya bisa dua dan dalam perhatian khusus kredit portfolio perbankan ini masih tinggi gitu ya. Ataupun ini bisa berpotensi turun kualitas kreditnya menjadi macet, sehingga itu menjadi salah satu hal yang harus di manage ya risk appetite dari perbankan ini, dan salah satunya saya pikir bisa dioptimalkan dengan penjaminan kredit baik kredit UMKM ataupun kredit korporasi. Baik, Pak Joshua, di tengah pandemi COVID-19 beberapa sektor yang mengalami tekanan yang cukup dalam. Selain mereka meminta akses kepada perbankan supaya dimudahkan untuk modal kerja, sementara perbankan ini lebih bersikap hati-hati terhadap profil risiko yang akan ditimbulkan nantinya. Satu langkah lagi, para pelaku usaha juga menginginkan penurunan dari suku bunga kredit dari modal kerja yang dipinjam ini. Tapi nanti kita akan lanjutkan, Pak Joshua. Menarik, dan kita akan lanjutkan nanti bagaimana juga prospek dari perbankan di 2021 ini. Dan pemirsa tetap bersama kami, Marga Rivi akan segera kembali sesaat lagi.